Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Halo pemirsa Saburai TV dimanapun Anda berada, masih bersama Lisma di sini dalam acara Saburai Talk. Kabupaten Pesawaran merupakan kabupaten yang terdekat dari kota Bandar Lampung. Berbagai prestasi sudah diraih oleh kabupaten ini. Begitu pula potensi-potensi yang dimiliki oleh kabupaten ini sangat banyak sekali. Dan kita akan membedahnya di sini. Dan kebetulan juga sudah ada Bapak Sekda dari Kabupaten Pesawaran. Selamat datang Pak Syukur. Beliau adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, Bapak Dr. Randes Syukur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, Bapak, kita ketahui kan baru-baru ini Kabupaten Pesawaran ini memperoleh WTP ya Pak ya. Nah, dari BPKP ya Pak, kira-kira apa saja ini Pak indikator yang dilakukan oleh Bapak kepada OPD di bawahnya sehingga meraih prestasi WTP ini Pak? Terima kasih dari Saburai TV dengan Ibu Lisma ya. Tentunya di sini kami akan sampaikan ya beberapa indikator ya, ada 4 indikator dalam memperoleh ya opini wajar tanpa pengecualian, yaitu 1 ya dalam penyusunan laporan keuangan ya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Artinya adapun standar yang dimaksud terbagi dari A, ada VP 71 tahun 2010 ya, tentang standar akuntansi pemerintah. Kemudian B, PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian C, ada Permendagri nomor 77 tahun 2020 ya, tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan. Kemudian D, ada peraturan Bupati nomor 48 tahun 2021 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Selanjutnya yang kedua adalah ada sebuah sistem pengendalian daripada internal pemerintah atau kita sebut dengan SPIV ya, dapat berjalan secara memadai manakala ada beberapa indikator-indikator yang harus kita persiapkan untuk BPK RI itu antara lain. Nah, di antaranya 1 adalah ataupun A, pengendalian intern kas daerah ya, dalam kas di bendahara pengeluaran OPD atau kita sebut dengan kas di BPLUD dan kas di bos hasil pemeriksaan SIP-nya berjalan ya yang cukup memadai. Dan selanjutnya B adalah SPIV ya, dalam sistem pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan berjalan secara memadai. Kemudian selanjutnya ada SPIP dalam pengelolaan aset daerah adalah ya SDH itu berjalan secara memadai. Kemudian selanjutnya adalah ketiga, ada sebuah kepatuhan ya, ada sebuah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ya, bahwa dalam penyusunan pelaksanaan ya dan pertanggungjawaban APBD secara umum ya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya, perundang-undangan yang berlaku sehingga hasil pemeriksaan BPKRI itu dalam pengelolaan APBD secara keseluruhan dapat dianggap wajar. Sekali lagi, dapat dianggap wajar. Selanjutnya keempat, tidak terdapat kesalahan ya yang material dalam pelaksanaan APBD pemerintah daerah itu. Jadi pengendaliannya itu dilaksanakan secara teliti ya Pak ya?
Sehingga memang benar-benar membanggakan sekali karena kita mendapatkan WTP lagi Kabupaten Pesawaran ini ya Pak. Nah kemudian Pak Sekda, salah satu prestasi Kabupaten Pesawaran tadi kan mendapatkan WTP, kemudian masih banyak lagi prestasi-prestasi yang lain juga ya Pak ya. Sebagai pejabat karir tertinggi di pemerintahan Kabupaten Pesawaran dan sebagai Ketua Bapperjakat ini ya Pak ya, upaya dalam penempatan SDM sehingga SDM yang di sini ini memiliki daya saing, cerdas, kemudian kompeten tentunya ya Pak ya. Itu bagaimana Pak pemilihan dari SDM-nya itu sendiri jadi bisa mewujudkan visi misi dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati ini Pak. Ya. Terima kasih Ibu. Ya barangkali ada beberapa upaya dan langkah ya. Sekali lagi ada beberapa upaya dan langkah, salah satunya upaya dalam penempatan SDM itu sendiri. Ya sehingga SDM yang ditempatkan memiliki daya saing, ya sifatnya cerdas, unggul dan berkarakter. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran ini tentunya selaku ketua tim penilaian kinerja atau kita sebut dengan TVK. Ya, pegawai negeri sipil mempunyai tugas melakukan penilaian kinerja PNS ya, melalui rapat tim ya, rapat tim Bapperjakat sebutannya dengan ketentuan yang bersangkutan adalah berstatus PNS penuh. Status PNS ini ya wajib ya Pak ya? Ya, dia berstatus PNS penuh itu dia bukan calon pegawai yang kita maksudkan ya Bu. Kemudian B, memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan, nah, standar artinya ya. Kemudian juga ada C, memiliki integritas dan moralitas yang baik. Nah ini ya SDM-nya tinggi tetapi tentunya moralitas yang baik itu yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Nah itu ya. Kemudian dia memiliki pengalaman jabatan. Nah ini sangat diperlukan, dibutuhkan Ibu ya, pengalaman jabatan sesuai dengan bidang tugas jabatan yang diduduki ya, atau kita sebut selama ini rekam jejak jabatan. Nah itu baru kita akan melihat nanti yang kita sebut dengan the right man on the right place, penempatan sesuai dengan keahlian yang bersangkutan. Nah, selanjutnya setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik. Nah, bernilai baik itu ya baik, artinya sebuah penempatan, makanya tidak baik ini salah satu ketentuan. Ya, kedua, memiliki masukan dari perangkat daerah terkait. Nah, jadi kita juga membutuhkan sebuah referensi masukan dari OPD terkait. Tidak serta-merta bagaimana sih status yang bersangkutan ini ya kinerjanya baik atau tidak. Artinya ada sebuah referensi, rekomendasi kita sebutkan dari OPD yang bersangkutan. Kemudian juga J, memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultur ya sesuai standar berkompetensi ya yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi dan tim penilaian kinerja PNS. Ada kita sebutannya adalah tim Bapperjakat. Ya tidak serta-merta sekretaris daerah itu sebagai ketua Bapperjakat, tetapi ada sebuah pertimbangan yang diajukan rekomendasi oleh beberapa anggota tim Bapperjakat, di antaranya ya Sekda sebagai ketua, sekretarisnya itu kepala BPSDM, dan anggotanya asisten 1, 2, dan 3. Itu salah satu persyaratannya ya. Kemudian sekretaris mengusulkan ya pengangkatan PNS dalam jabatan kepada PPK. PPK adalah Pak Bupati ya, artinya setelah mendapatkan pertimbangan penilaian kinerja PNS baru kita sampaikan rekomendasi tersebut kepada Bupati sebagai PPK. Kemudian selanjutnya ini adalah PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan itu, yakni Pak Bupati. Ini ending terakhir dan finalisasinya di sini. Jadi dalam
perekrutan SDM ini sendiri tidak serta-merta ini Bapak Bupati memilih langsung menunjuk, itu tidak serta-merta ya Pak ya? Tidak. Jadi banyak sekali masukan-masukan, Iya. pertimbangan-pertimbangannya, juga penilaian-penilaiannya ya Pak ya? Iya. Karena setelah semuanya memenuhi syarat, baru Iya. kita ajukan ke Pak Bupati. Sebagai PPK. Sebagai PPK-nya. Ya. Nah, jadi makanya di Kabupaten Pesawaran ini sendiri SDM yang terpilih itu harus benar-benar unggul karena telah melewati berbagai tahapan dan seleksinya seperti itu ya Pak ya. Ya. Ya, pemirsa Saburai TV, obrolan kita akan terus berlanjut dengan Bapak Sekda. Akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini.